Los ecuatorianos volvieron a salir a la calle, pero en esta ocasión para celebrar lo que ellos consideran una victoria al gobierno. Venimos y luchamos, ganamos y nos vamos. Hari ini berita mengamuknya rakyat di sebuah negeri akhirnya mencuat kembali. Tak cukup hanya Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Filipina, Prancis hingga Jepang, kini Ekuador pun ikut-ikutan memanas. Ada sesuatu yang ganjil ketika kita membaca berita dari Amerika Latin. Kita merasa sedang menatap cermin. Mereka mungkin jauh di seberang sana, tapi masalah yang mereka hadapi terasa dekatnya. Harga bahan bakar melonjak, pemangkasan anggaran sosial, kelangkaan obat di rumah sakit, hingga konflik horizontal. Semua itu mengingatkan kita pada sesuatu yang kerap berputar-putar dalam ruang politik dan ekonomi Indonesia. Di tempat nan jauh di sana, ada negara yang dikepung carut-marut persoalan. Ada rakyat yang sudah lama hidup di bawah bayang-bayang krisis. Dan ada pemerintah yang justru mengobarkan bara dengan kebijakan yang menjauh dari nalar keadilan sosial. Itulah Ekuador hari ini. Negeri kecil di Amerika Latin yang selama ini dianggap baik-baik saja dan minim konflik dan intrik dibanding beberapa tetangganya itu, tengah menjadi panggung drama politik ekonomi yang pelik, pemecatan massal di sektor publik, pemotongan upah, inflasi yang menyesakkan dada, hingga penghapusan subsidi BBM. Pertanyaan besarnya, apakah yang terjadi di Ekuador hanyalah kisah lokal tentang negeri kecil yang terjerembab, ataukah ia sebenarnya potret global tentang bagaimana dunia hari ini sebenarnya sedang sakit, atau bahkan mungkin tengah sekarat? Jika ditarik ke belakang, Ekuador bukan negara asing bagi krisis. Negeri ini pernah berkali-kali dilanda turbulensi ekonomi. Mulai dari krisis perbankan 1999 yang membuat mata uangnya lenyap dari peredaran dan digantikan dolar Amerika Serikat, hingga krisis utang yang memaksa pemerintahnya bergantung pada pinjaman luar negeri. Sejarah panjang ini seperti mengajarkan bahwa Ekuador selalu hidup di antara dua dunia. Dunia harapan rakyat akan kesejahteraan, dan dunia kebijakan pemerintah yang seringkali berseberangan dengan realitas. Krisis ekonomi Ekuador hari ini sebenarnya tak lahir begitu saja. Ekonomi Ekuador sangat bergantung pada ekspor minyak. Ketika harga minyak dunia turun, APBN Ekuador langsung terguncang. Situasi itu makin buruk karena pemerintah alih-alih melakukan sebuah solusi untuk memperbaiki ekonomi, pemerintah Ekuador justru semakin melanjutkan ketergantungannya. Mereka sudah lama bergantung dengan IMF yang dikenal sebagai lintah darat global. Perjanjian kerjasama ini bernilai fantastis. Sialnya, dana yang seharusnya dipakai untuk membangun sektor pertanian atau industri manufaktur malah tersedot untuk menutup defisit anggaran. Presiden Daniel Noboa kemudian mengambil langkah yang sudah jamak di buku resep IMF, memotong subsidi, memangkas anggaran publik, dan memberhentikan pegawai negeri dalam jumlah yang besar. Ia berdalih bahwa negara harus mengencangkan ikat pinggang demi menyelamatkan keuangan negara. Ya, bahasa kasarnya adalah tak mengapa jika rakyat Ekuador lapar, yang penting IMF tak marah. Akibatnya ketika krisis harga minyak menghantam, negara tak punya bantalan ekonomi. Lagi-lagi rakyat Ekuador yang jadi korbannya. Belanja sosial pun terpaksa dipangkas, dan pemecatan pekerja publik menjadi langkah instan yang dipilih. Ketika masa kampanye, pemerintahan Daniel Noboa berjanji akan membawa stabilitas. Alih-alih membuat kebijakan pro-rakyat, pemerintah Ekuador justru memilih jalan penghematan ala IMF. Memangkas subsidi, menurunkan anggaran kesehatan, hingga mengurangi belanja pendidikan. Inilah yang disebut austeritas, yang mana austeritas ini kemudian menjelma sebagai hantu yang menakuti bagi keseharian rakyat. Bayangkan tanpa pemangkasan anggaran saja, kehidupan rakyat Ekuador sudah tercekik, apalagi nanti ketika pemangkasan itu benar-benar berdampak langsung dan merayap hingga ke dapur-dapur para rakyatnya. Pengurangan upah pegawai negeri, pemangkasan jumlah tenaga kontrak, hingga pembatasan distribusi obat-obatan di rumah sakit adalah dampak langsungnya. Bukannya menenangkan, kebijakan ini justru menyulut gelombang kekecewaan. Tapi tunggu, masalah paling keji pun juga menghantui Ekuador. Ya, banyak pejabat negeri itu yang korupsi. Keserakahan memang menjadi momok paling menakutkan dari kesenjangan sosial hari ini.
Mereka para pejabat itu yang sudah kaya bergelimang harta justru seperti tak ada habisnya dalam mengeruk hak-hak rakyat kecil. Dana publik yang seharusnya dipakai untuk membeli obat-obatan atau membayar tenaga medis justru bocor ke kantong elit politik. Laporan dari lembaga independen setempat menyebutkan bahwa setidaknya 30% anggaran pengadaan obat hilang di tengah jalan. Tak heran, rumah sakit kekurangan antibiotik, insulin, hingga obat kanker. Di satu sisi rakyat disuruh berhemat, pajak dinaikkan sampai mencekik keseharian mereka. Di sisi lain, elit tetap hidup makmur. Ketimpangan ini menciptakan jurang ketidakadilan yang kian dalam. Di sisi lain, Presiden Ekuador berdalih bahwa langkah austeritas adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi negerinya. Ia menyebut bahwa utang negara yang membengkak membutuhkan pengetatan, dan subsidi hanya akan membebani APBN. Namun argumen ini kehilangan legitimasi ketika rakyat menyaksikan pejabat tetap hidup mewah. Sementara rakyat di bawah harus menanggung harga solar $2,80 per galon. Elit politik masih berkonvoi dengan mobil mewahnya. Kontradiksi inilah yang membuat legitimasi pemerintah terkikis. Bukannya dilihat sebagai penyelamat, Noboa justru dianggap sebagai simbol pengkhianatan terhadap janji kampanye pada era kedua kepemimpinannya. Demonstrasi besar-besaran di Ekuador bukan sekadar ekspresi spontan. Ia adalah hasil akumulasi dari frustasi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ekuador pernah punya sejarah panjang mobilisasi rakyat. Pada 2000, rakyat memaksa Presiden Jamil Mahuad turun setelah gagal mengatasi krisis ekonomi. Pada 2019, rakyat juga turun melawan penghapusan subsidi bahan bakar. Dan kini 2025, babak baru perlawanan itu kembali menyala. Rakyat Ekuador sadar bahwa jalanan adalah instrumen terakhir yang mereka punya. Mereka tahu bahwa tanpa tekanan, pemerintah akan terus berjalan dengan agenda neoliberalisme yang meminggirkan mayoritas. Bayangkan dari Himalaya di Nepal, jalanan Paris di Perancis, sampai Quito di Ekuador, dunia rasanya seperti terbakar dalam satu nyala api yang sama. Bukan api kecil, bukan sekadar keributan lokal, tapi bara besar yang menjalar melintasi benua, menggedor pintu sejarah, dan bilang cukup sudah. Ini bukan kebetulan, bukan juga sekadar tren. Ini lebih mirip seperti pola, sebuah gelombang dahsyat yang muncul dari jeritan rakyat yang sudah terlalu lama dicekik sistem. Di Nepal, rakyat muak dengan elit politik yang jadi boneka kepentingan asing. Di Perancis, mereka melawan reformasi yang membuat hidup makin berat. Dan di Ekuador, bensin yang seharusnya jadi urat nadi kehidupan berubah jadi api yang membakar kota-kota karena pemerintah nekat mencabut subsidi. Sebenarnya ini lebih dari sekadar angka di kertas atau kebijakan ekonomi yang dingin. Ini soal perut yang lapar, ini soal harga diri yang diinjak, dan juga soal tanah leluhur yang dirampas, hutan yang dihancurkan, dan generasi yang dipaksa hidup dalam lingkaran utang. Sekali lagi kalau kita tarik garis besar, apa yang terjadi di tiga benua ini jelas punya benang merah. Krisis kepercayaan total terhadap elit politik, janji-janji kosong yang sudah semakin bau, hingga statistik ekonomi yang hanya bagus di kertas, namun tak mampu menutupi kenyataan pahit di dapur rakyat. Dan media sosial jadi senjata baru. Satu video gas air mata, satu gambar polisi memukul rakyat, langsung viral ke seluruh dunia. Orang di Ekuador bisa melihat perjuangan rakyat Nepal dalam hitungan detik, dan mereka sadar nasib mereka sama. Rakyat dunia seperti berbicara dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa perlawanan. Ini juga seperti tanda bahwa dunia sedang masuk dalam fase baru, yang mana rakyat telah bangun dari tidur panjang. Mereka sadar kekuatan mereka, sadar bahwa tak ada yang bisa membungkam suara mereka. Sekali rakyat bergerak, itu lebih mirip seperti ombak tsunami. Dan jika gelombang besar itu sudah menyerbu, maka sejarah bakal bergetar. Pemerintah bisa tumbang, sistem global bisa runtuh. Ini adalah benturan dua dunia. Dunia elit yang hidup nyaman di menara mewah, melawan dunia rakyat yang tiap hari berjuang untuk bertahan hidup. Bayangkan, seorang guru di Quito, Ekuador, harus bekerja sambilan sebagai sopir taksi online karena gajinya dipotong 20%. Seorang perawat harus menolak pasien karena rumah sakit kehabisan obat kanker. Seorang ibu rumah tangga di Loja harus antre 5 jam hanya untuk membeli gas dengan harga yang makin tak manusiawi. Kisah-kisah ini adalah wajah konkret dari kebijakan yang di atas kertas terlihat rasional, tapi di lapangan berwujud penderitaan. Dan oleh karena itu, jalanan sekarang menjadi satu-satunya tempat bagi rakyat untuk menunjukkan kekuatan mereka. Efek jangka panjang dari semua ini bisa membuat peta politik global berubah. Negara-negara besar akan semakin susah mengontrol negara-negara kecil lewat utang. Karena rakyat di negara-negara yang diberi utang itu sudah semakin berani untuk melawan. Sistem demokrasi yang selama ini kita anggap kokoh, ternyata bisa runtuh seketika. Karena apa artinya demokrasi jika rakyat tidak lagi percaya pada pemimpin yang mereka pilih sendiri? Ketika kepercayaan hilang, bukan hanya kursi kekuasaan yang goyah, tetapi juga pondasi sebuah negara.
Dan di titik inilah sejarah bisa melahirkan sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebuah bentuk pemerintahan baru yang lahir dari jeritan rakyat, dari bara amarah yang sudah tidak bisa lagi dipadamkan. Namun jangan salah, pertanyaan terbesar bukanlah apakah dunia akan menjadi lebih baik setelah gelombang protes ini. Jawabannya tidak sesederhana itu. Karena demonstrasi ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi jalan menuju pembebasan, tetapi juga bisa berubah menjadi lorong menuju kehancuran. Kita sudah melihat contohnya. Suriah dan Libya, negara yang hancur berkeping-keping setelah protes berubah menjadi perang saudara. Tetapi di sisi lain, Mesir pernah menunjukkan bahwa rezim otoriter bisa dijatuhkan oleh kekuatan rakyat, meski akhirnya kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Hari ini Ekuador berdiri di persimpangan sejarah. Setiap langkah pemerintahnya, setiap strategi rakyatnya, semua akan dicatat, semua akan disaksikan dunia. Jika rakyat berhasil, Ekuador akan menjadi simbol perlawanan baru di era modern. Tetapi jika mereka gagal, dampaknya tetap akan terasa. Karena keresahan rakyat sudah terlanjur menyebar, sudah terlanjur menyalakan api yang mustahil dipadamkan lagi. Dan pada akhirnya, ada satu kenyataan yang tak bisa dibantah. Rakyat di mana-mana sudah bangkit dari tidur panjang. Sekali mereka sadar akan kekuatannya, tidak ada elit, tidak ada IMF, tidak ada pemerintah yang mampu membungkam suara mereka lagi. Gelombang ini sudah mulai bergerak, dan siapapun yang mencoba menahannya, cepat atau lambat akan ditelan ombak besar sejarah. Dari Nepal, Perancis hingga Ekuador, ini bukan sekadar fenomena lokal. Ini adalah cerminan keresahan global. Rakyat di seluruh dunia muak dengan janji manis politisi. Muak dengan elit yang semakin kaya, sementara rakyat semakin tercekik. Dan di era digital seperti sekarang, suara rakyat tidak bisa lagi ditutup hanya dengan propaganda. Satu kesalahan pemerintah, satu tindak represif aparat, bisa langsung disiarkan ke seluruh dunia. Dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar berita televisi. Itulah tanda zaman. Dunia sedang memasuki fase baru. Fase di mana solidaritas rakyat menular lintas negara. Di mana perlawanan bukan lagi sekadar isu lokal, tetapi menjadi bahasa universal. Bahasa yang lahir dari perut lapar, dari hati yang muak, dan dari jiwa yang haus akan kebebasan. Untuk kita yang menyaksikan ini semua, jangan hanya jadi penonton. Tidak harus turun ke jalan, tidak harus mengangkat batu. Tetapi setidaknya sadari apa yang sedang terjadi. Karena apa yang terjadi di Nepal, Perancis atau Ekuador bisa saja besok menjadi cerita kita sendiri di Indonesia. Ekonomi dunia terhubung, politik global saling mempengaruhi. Maka tetaplah kritis, tetaplah waspada. Jangan mudah percaya pada narasi satu pihak. Cari kebenaran, bandingkan sudut pandang, dan diskusikan bersama. Karena perubahan besar selalu lahir dari kesadaran. Dan kesadaran itu harus kita rawat bersama-sama.